Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membagikan ide usaha jualan sayur. Nah, jualan sayur di sini saya akan fokuskan untuk sayuran yang siap masak. Kenapa saya pilih untuk menjual sayuran siap masak? Karena saat ini atau pada zaman sekarang ini eh, ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai kesibukan yang sangat tinggi. Di samping mereka adalah wanita karir, mereka juga pastinya harus menyediakan sarapan atau makanan untuk kebutuhan keluarganya. Nah, disinilah kita masuk untuk memudahkan konsumen kita, khususnya para ibu rumah tangga yang kesibukannya sangat tinggi tersebut. Baiklah, untuk langkah-langkahnya kita langsung saja ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari warung atau pasar yang nantinya akan menjadi tempat belanja kita sehari-hari jika ada pesanan yang masuk ataupun saat kita menyiapkan sayuran yang siap masak untuk kita jual. Nah, di sini kita tidak harus memikirkan harga ya, karena di pasar itu rata-rata harganya sama, kecuali kita akan berbelanja di pasar induk dengan jumlah yang banyak tentunya. Nah, kalau kita belanja di pasar, berapapun kita beli, harganya pasti sama di semua pedagang. Kemudian yang kedua adalah menentukan menu apa saja yang harus kita jual. Nah, khususnya sayuran ya. Nah, untuk awal ini sebaiknya kita fokus ke sayuran. Walaupun nantinya kita akan menambahkan menu lain seperti menu-menu sambal atau gulai atau goreng-gorengan. Nah, ini bisa menyusul ya. Yang penting kita bisa mulai dulu usaha ini. Nah, setelah kita menentukan menu yang akan kita jual, tentunya kita harus menyiapkan resepnya juga. Nah, resepnya ini nantinya kita akan bagikan ke ibu-ibu rumah tangga tersebut, karena mereka saat membeli sayur siap masak kita pasti ada yang membutuhkan cara memasaknya ya. Karena sayur-sayur yang kita siapkan kemungkinan mereka belum pernah memasaknya. Selanjutnya kita bisa membuat brosur. Nah, brosur di sini tentunya sangat berguna sekali karena sistem kita di sini untuk menjualnya adalah dengan cara membagikan brosur ke komplek-komplek perumahan. Walaupun nantinya kalau kita udah ada tempat, kita bisa stay atau mangkal di situ. Jadi tidak harus menunggu pesanan dari rumah-rumah. Tapi bagi teman-teman yang modalnya kurang, kita bisa seperti tukang sayur pada umumnya ya, keliling. Cuma bedanya kita menjual sayur yang siap masak. Nah, untuk bahan promosi lainnya selain brosur, saya sarankan teman-teman membuat aplikasi ya. Karena ini pasarnya adalah pasar lokal, maksudnya hanya pasar orang-orang yang hanya ada di sekitar lokasi kita berjualan. Jadi, aplikasi ini dikhususkan untuk mereka, jadi lebih memudahkan untuk berbelanja. Untuk contoh cara membuat aplikasinya bisa dilihat di channel ini juga, saya sudah pernah membuatnya sebelumnya. Setelah kita menentukan menu dan resep yang akan kita jual, jangan lupa untuk menentukan harganya. Nah, di sini sangat penting sekali ya. Dan untuk menentukan harga ini kita bisa memulainya dengan mencatat semua belanjaan kita di pasar. Nah, kemudian kita buat misalnya untuk menu capcay ya. Jadi kita beli bahan-bahan untuk membuat capcay. Nah, kita buat untuk beberapa paket. Nah, hasilnya itu nanti kita bagikan dengan modal belanjanya. Nah, jadi seperti itu saja. Jadi kita ambil keuntungan paling tidak 30-50%. Misalnya modal dari paket sayur capcay ini adalah 10.000, ya kita bisa menjualnya 13-15.000. Nah, keuntungannya sangat lumayan sekali sebenarnya. Apalagi usaha yang tidak akan ada matinya ya, karena semua orang pasti membutuhkan sayuran. Setiap hari orang masak, jadi pasti ada yang beli, insya Allah ya. Nah, setelah brosur selesai, kita bisa membagikannya. Jadi saat kita membagikan brosur, diharapkan kita berbincang-bincang atau kita mengajak ibu-ibu rumah tangga ini agar berbelanja pada kita. Kita harus menjelaskan keuntungan-keuntungan yang akan mereka peroleh. Salah satunya yaitu bisa titip belanjaan. Karena banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang saat-saat tertentu juga membutuhkan bahan pelengkap lain ya, seperti sembako yang berhubungan dengan kebutuhan dapur. Nah, setelah kita membagikan brosur, kita juga harus
segera mempersiapkan ya. Jadi sebelum ada yang membeli juga kita harus mempersiapkan beberapa paket sayuran siap masak. Ya, kita bisa menyimpannya di kulkas agar tetap segar ya. Nah, sayuran ini paling tidak hanya bertahan 1-3 hari maksimal ya, bertahan di kulkas agar tetap segar. Nah, jadi sambil menunggu ada pembeli yang menghubungi kita lewat handphone, kita bisa menjual produk ini atau kita menjual sayuran ini di pasar, atau kita bisa menjajakannya dengan cara keliling ya. Sebenarnya kita bisa istilahnya mangkal ya, mangkal di dekat pasar ya. Jadi saat ada ibu-ibu yang berbelanja ke pasar, dia akan melihat sayuran kita atau dagangan kita. Pastinya mereka juga akan tertarik. Nah, itu juga kita lakukan sambil menunggu ada pelanggan yang memesan melalui handphone atau WhatsApp. Pertama-tama kita tentukan dulu menu yang akan dijual, yaitu dengan cara mencari di buku resep, di internet, atau di channel YouTube. Sebenarnya untuk menentukan menu dan resep sangat mudah ya, karena banyak sekali tempat di mana kita bisa menemukan resep-resep masakan yang umum dimasak di Indonesia. Kita tinggal pilih beberapa menu yang mudah memasaknya dan bahan-bahannya mudah ditemukan di pasar. Teman-teman bisa lihat di layar menu-menu simple yang sudah saya siapkan untuk memulai usaha ini. Nantinya, seiring berjalannya waktu, kita bisa menambah dan melengkapi menu-menu lainnya, agar semakin banyak pilihan bagi pelanggan kita. Yang pertama ada sayur bening bayam wortel. Sayuran ini pastinya setiap rumah tangga di Indonesia ya, atau setiap ibu-ibu pasti pernah memasaknya. Jadi ini seperti sayuran wajib di keluarga Indonesia. Nah, yang kedua masih sayur bening bayam, cuma variannya kita ganti dengan jagung. Yang ketiga ada sayur bening sawi, yaitu sawi wortel ya. Nah, kita juga bisa membuat seperti bayam tadi, yaitu sayur bening sawi plus jagung. Kemudian ada sayur sawi gulai manis. Nah, ini juga sangat sering dimasak oleh ibu-ibu rumah tangga. Untuk bahan-bahannya bisa dilihat sendiri ya. Saya sudah membuat rinciannya. Kemudian ada gulai telur, ada gulai udang, gulai ikan tongkol. Nah, untuk varian ikannya sendiri bisa disesuaikan ya. Untuk bumbu gulainya hampir sama semuanya. Bisa dipakai untuk udang, ayam, ikan, dan sebagainya. Kemudian ada capcay tumis. Ini juga merupakan menu pokok ya, atau menu yang sering dimasak. Nah, kemudian kita masuk ke sop-sopan, atau di sini ada sop sayur. Ada sop tahu juga. Kemudian ada tumis toge. Nah, tumis toge di sini sebenarnya kita bisa menambahkan varian-varian lain ya.
atau menambahkan topping-topping lain. Di sini saya memilih wortel dan tahu. Kemudian ada cah kangkung atau kangkung tumis. Kemudian sayur lodeh. Ada sayur asem. Di sini ada sayur terong santan juga. Di sini ada beberapa menu lagi yang saya belum sempat membuat bahan-bahannya dan cara memasaknya. Karena memang usaha sayur siap masak ini bukan usaha utama saya ya. Jadi saya hanya membuatkan seperti tutorialnya untuk teman-teman bisa memulai usaha ini. Pertama kita siapkan dulu daftar belanjaan yang akan kita beli di pasar. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini adalah daftar belanjaan saya untuk beberapa menu seperti sayur bening bayam, capcay, sop sayur, sop tahu, tumis toge, gulai ikan, dan lain-lain. Jadi sebelum belanja pastikan dulu menu-menu apa yang akan kita jual, sehingga kita bisa membuat daftar belanjaannya. Jangan lupa untuk mencatat semua harga dari masing-masing belanjaan kita. Nah, setelah kita belanja, langsung siapkan menu-menu yang akan kita jual agar kita bisa tahu berapa paket menu yang kita peroleh dari semua belanjaan kita, sehingga kita bisa menentukan harga jualnya. Untuk memudahkan dalam menentukan harga jual, sebaiknya kita belanja khusus untuk menu tertentu saja. Jadi misalnya kita akan menjual menu capcay, maka kita khusus belanja untuk membuat paket menu capcay tersebut. Dan untuk menu lainnya juga sama, kita belanja khusus untuk masing-masing menu. Intinya kita berbelanja masing-masing ya, jangan dicampur dari menu yang satu dengan menu lainnya. Di sini saya beri contoh untuk menu capcay. Modal belanja yang kita keluarkan misalnya Rp100.000. Dari modal tersebut kita akan memperoleh paket capcay sebanyak 10 paket. Nah, untuk 10 paket ini tentunya kita menggunakan kemasan ya. Jadi untuk biaya kemasannya per paket adalah sebesar Rp2.000. Sehingga total harga modal atau harga perolehan per paketnya adalah sebesar Rp12.000. Untuk usaha sayur siap masak ini kita bisa ambil keuntungan sebesar Rp3.000 sampai Rp7.000 per paketnya. Jadi dalam menentukan keuntungannya kita tidak bisa menggunakan persentase ya, karena masing-masing menu ada yang harganya murah dan yang mahal. Jadi jika dipresentasekan maka keuntungannya tidak seimbang dan untuk beberapa menu terlalu besar. Contoh menu paket sayur bening bayam dengan harga modal Rp12.000, kita ingin keuntungannya 30%, maka hasilnya adalah Rp3.600. Sehingga kita harus menjualnya seharga Rp15.600. Untuk menu sayur bayam ini kita bisa menggunakan persentase karena keuntungannya masih relevan ya, atau masih wajar. Dan masih dalam range yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu di antara Rp3.000 sampai Rp7.000 per paketnya. Contoh lain menu paket gulai udang dengan harga modal sebesar Rp60.000. Kita ingin keuntungannya sama yaitu 30%. Sehingga kita harus menjualnya seharga Rp78.000. Nah, di sini kita tidak mungkin menggunakan persentase karena keuntungannya akan sangat besar sekali dan tidak wajar ya. Perbedaan ini terjadi karena harga bahannya, di mana harga udang pastinya jauh lebih mahal dari harga sayuran. Sedangkan dalam penentuan keuntungan, harga bahan tidak termasuk ya. Yang jadi dasar penentuan keuntungan adalah seberapa sulit atau seberapa lama kita menyiapkan satu paket menu tertentu. Sebagai catatan, pastinya ada bahan-bahan yang sisa atau lebih. Jadi ini juga merupakan suatu keuntungan ya. Kita bisa menggunakannya untuk keperluan memasak di dapur kita sendiri. Jadi kita bisa menganggap kelebihan atau sisa sayuran ini sebagai biaya transport kita ke pasar. Jadi kita anggap impas, karena saya tidak memasukkan biaya transport pada perhitungan penentuan harga jual tadi. Begitulah kira-kira cara menentukan harga jual dan sekaligus menentukan profit atau keuntungan per paket menu dari usaha sayur siap masak ini.
Cara pemasaran yang pertama yaitu dengan cara konvensional atau offline. Metode pemasaran ini adalah yang paling umum dan paling banyak dilakukan oleh para pedagang. Di antaranya yaitu dengan cara menyewa lapak di pasar, berjualan keliling seperti tukang sayur pada umumnya, atau bisa juga dengan menitipkannya dengan sistem konsinyasi. Nah, bagi kalian yang ingin fokus menjalankan usaha ini dan ingin cepat mendapatkan pelanggan, cara ini adalah yang paling bagus. Terutama jika menerapkan sistem jualan keliling. Perlu dicatat, kita tidak harus menggunakan gerobak sayur untuk berkeliling ya. Dalam hal ini kita hanya membawa brosur dan membagikannya ke komplek-komplek perumahan. Dan lebih bagus lagi, kita langsung berinteraksi dengan calon pelanggan kita. Agar kita bisa menjelaskan kelebihan-kelebihan produk sayur siap masak yang kita jual. Cara pemasaran yang kedua yaitu dengan cara online. Bagi kalian yang belum bisa terjun langsung berjualan secara offline, kalian bisa coba untuk memasarkannya secara online di Instagram maupun Facebook. Tentunya harus sesuai domisili kalian ya, karena sayur siap masak ini tidak bisa bertahan lama jika dikirim keluar kota. Jadi prosesnya, kalian hanya perlu posting foto produk dan jika ada pesanan barulah kita buat paket menu sesuai pesanan tersebut. Kalau mempunyai modal lebih, kalian bisa coba memasang iklan di Facebook atau Instagram. Media pemasaran online lainnya yang bisa kalian coba adalah dengan cara membuat akun di marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Kelebihannya, jika kita berjualan di marketplace adalah meningkatnya kepercayaan konsumen, sehingga mereka tidak akan ragu-ragu untuk berbelanja di toko kita. Pemasaran secara online ini sebenarnya bisa juga dikombinasikan dengan penjualan secara offline, agar jangkauan pemasaran jadi lebih luas. Jika kita punya keahlian atau keinginan untuk belajar, sebaiknya kita membuat aplikasi khusus untuk toko sayur kita, agar lebih memudahkan calon pembeli untuk menemukan produk-produk yang kita jual. Berikut adalah beberapa contoh media promosi online yang saat ini kami lakukan. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Di video ini saya akan sharing beberapa menu dan resep yang bisa kalian gunakan untuk usaha sayur siap masak. Bagi kalian yang menginginkan file Word-nya, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan berikan filenya. Untuk teman-teman yang belum menonton video usaha sayur siap masak, silahkan cek di playlist khusus usaha sayur siap masak. Karena video pembahasannya sudah saya upload sebelumnya. Baiklah, berikut adalah menu dan resepnya. Silahkan saksikan di layar. Sebagai contoh, ada beberapa menu yang sudah saya berikan harga. Harga ini pastinya harus disesuaikan lagi dengan daerah kalian masing-masing. Dan menu-menunya juga bisa disesuaikan, karena pasti setiap daerah mempunyai menu khas sendiri. Untuk beberapa menu lain, saya belum sempat eksperimen karena kesibukan saya. Jadi, saya hanya mencantumkan nama menunya dan kalian bisa cari sendiri resepnya.
Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi bagi kalian yang ingin file Word-nya, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan share videonya ke media sosial kalian. Terima kasih.